Hai semuanya, perkenalkan nama saya Tiaman Kadesta Purba, kelas Nars 1B dengan NIM 0320222093. Di sini saya akan menjelaskan hematologi. Darah adalah cairan di pembuluh darah yang mempunyai sifat transportasi oksigen, karbohidrat, dan metabolit, mengatur keseimbangan asam basa, mengatur suhu tubuh dengan cara yang konduksi. Hematologi merupakan cabang ilmu kesehatan yang mempelajari darah. Darah berfungsi sebagai sistem transport bahan kimia. Yang kedua, oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Yang ketiga, menghantarkan hormon ke organ sasaran. Yang keempat, mengangkut sisa metabolit ke organ pembuangan. Nah, yang kelima, mengatur keseimbangan tubuh. Komponen darah terdiri dari plasma darah, sel darah. Nah, sel darah ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu sel darah merah, sel darah putih, keping darah atau disebut dengan trombosit. Baik, kita akan lanjut. Yang pertama itu plasma darah. Cairan berwarna kuning yang dalam reaksi bersifat alkali, mengandung 90% protein penting seperti globulin yang sering disebut dengan pertahanan tubuh, dan albumin atau membantu aliran darah dan mengatur tekanan osmosis darah. Plasma berfungsi sebagai pelarut bahan kimia, membawa mineral terlarut seperti glukosa, asam amino, vitamin, CO2, dan bahan pembuangan yang lain. Nah, yang kedua, sel darah merah atau eritrosit yang dapat kita lihat di sini. Nah, eritrosit ini terbentuk cakram bikonvat atau bersifat elastis, tidak memiliki inti. Umur eritrosit ini kurang lebih 120 hari. Eritrosit berfungsi mengangkut oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Produksi sel darah merah yang pertama itu proses pembuatan eritrosit pada janin dan bayi. Proses ini berlangsung di limfa dan sumsum tulang, tetapi pada orang dewasa terbatas hanya pada sumsum tulang. Baik, kita akan lanjut ke leukosit. Nah, leukosit ini terbagi menjadi dua, yaitu granuler dan organuler. Kita akan membahas granuler. Nah, granuler ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu neutrofil. Neutrofil inti selnya kadang terpisah-pisah. Protoplasma banyak berbintik-bintik, halus. Granular ini berisi enzim hidrolisis berwarna ungu pucat. Neutrofil mempunyai kemampuan fagositosis untuk memasang dan menghancurkan bakteri serta sel-sel tubuh yang mati. Yang kedua, eosinofil. Ini bentuk hampir sama dengan neutrofil tadi, tetapi granula dan sitoplasma lebih besar, berwarna merah terang jika diwarnai dengan eosin. Eosinofil ini berfungsi membunuh parasit, sel-sel kanker, berperan dalam reaksi alergi. Yang ketiga itu basofil. Nah, basofil ini mempunyai inti yang bentuknya teratur. Di dalamnya ada protoplasma, terdapat granula besar berwarna biru. Eosinofil ini berperan sebagai agen anti alergi, menghasilkan histamin dan mengandung heparin. Baik, selanjutnya kita akan membahas dengan organuler. Organuler ini terbagi menjadi dua, yaitu limfosit dan monosit. Nah, limfosit ini bentuknya ada yang besar dan kecil. Di dalam sitoplasma tidak terdapat glandula dan intinya besar. Limfosit berperan dalam pertahanan tubuh dengan cara membentuk suatu protein yang disebut dengan antibodi. Yang kedua, membunuh dan memakan bakteri yang masuk ke dalam jaringan tubuh. Yang kedua, monosit. Kita dapat melihat gambarnya yang berukuran paling besar di antara sel darah putih lainnya. Protoplasmanya lebar, warna monosit berwarna biru abu-abu, mempunyai sedikit bintik-bintik kemerahan, dan inti selnya bulat dan panjang. Monosit berfungsi sebagai fagosit. Hormon normal hitung jenis leukosit ini. Yang pertama, basofil 0,1%, eosinofil itu 2-4%,
limfosit 20-30%, monosit 2-6%. Yang merupakan induk sel leukosit. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dadah.